Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalin komunikasi dengan raja-raja non-muslim, orang-orang kafir. Yang mana raja mana saja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW sebagai komitmen damai. Rasulullah SAW mengajak raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya untuk mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Raja tersebut adalah Raja Ghassan, Raja Kaisar Romawi, Heraklius, kemudian Kaisar Persia, dan Gubernur Mesir Mukaukis. Di dalam perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW menyampaikan kebebasan menjalin komunikasi dengan raja-raja Arab, dengan raja-raja di Jazirah Arab, tanpa ada halangan dari kaum kafir orang Mekah. Kesempatan dimanfaatkan sebaik-baik oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau gencar mengirim utusan ke raja-raja non-muslim di Jazirah Arab dan sekitarnya, seperti Raja Habasyah Najasyi dan Raja Ghassan, Raja Kaisar Romawi Heraklius, Raja Persia, dan Raja Mesir Mukaukis. Masing-masing raja pada saat menerima utusan Rasulullah SAW berbeda-beda. Raja Najasyi menerima surat Nabi dengan lapang dada dan masuk Islam. Najasyi membalas surat Nabi disertai pernyataan keislamannya. Adalah pula yang menerima secara halus dan masuk Islam dan santun, namun ada juga yang menolak secara kasar dan keji. Raja yang menolak secara halus adalah Raja Kaisar Heraklius dan Raja Mesir Mukaukis. Bahkan Mukaukis memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW. Adapun yang menolak secara kasar dan keji adalah Raja Ghassan yang membunuh utusan Nabi Muhammad SAW, yaitu Haris bin Umair, dan Raja Persia yang merobek-robek surat dari Rasulullah SAW. Atas melakukan kasar Raja Heraklius ini terjadilah perang Mu'tah. Nabi mengirim pasukan perang sebanyak 3.000 orang pada tahun 8 Hijriah. Maka di situ terjadilah perang Mu'tah. Peperangan itu pasukan Islam mengalami kesulitan menghadapi tentara Ghassan yang mendapat bantuan dari Romawi, sehingga berjumlah 200.000 orang dalam perang Mu'tah ini. Khalid bin Walid menarik pasukan muslim ke arah Madinah. Perilaku Raja Persia yang merobek surat dari Nabi, maka Nabi SAW bersabda, negara Persia nantinya akan mencabik-cabik sebagaimana rajanya merobek-robek suratku. Dan sabda Nabi suatu hari ini menjadi kenyataan, yakni di negara Persia hancur ini. Surat ke berbagai raja non-muslim, Rasulullah SAW juga menertibkan golongan Yahudi di Madinah. Di samping itu mengirimkan surat-surat, kemudian orang-orang Yahudi di Madinah yang berkhianat dan menjadi musuh dalam selimut, yaitu kaum Yahudi sudah 3 kali melakukan pengkhianatan. Oleh karena itu pada tahun 7 Hijriah, kota Khaybar sebagai kota pertahanan orang-orang Yahudi dikepung. Akhirnya seluruh Yahudi yang ada di Jazirah Arab mengadakan perjanjian dengan Nabi, yang mana isinya mereka harus menyetor separuh dari hasil tanaman dan buah-buahan mereka kepada kaum muslimin sebagai jaminan agar mereka tidak mengkhianati lagi. Dan sebab-sebab peristiwa Fathul Makkah. Nah, kalian masih ingat ya, perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan kafir Mekah yang diwakili Suhail bin Amir. Dalam perjanjian ini dilarang berperang orang-orang kaum muslimin dan orang-orang kafir, kaum kafir. Rasulullah SAW menjaga perjanjian ini dengan penuh amanah. Lalu bagaimana dengan orang kafir Quraisy? Ternyata baru 2 tahun mereka melanggar perjanjian itu. Mereka membantu kabilah Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah
yang sudah masuk Islam. Rasulullah SAW mengingatkan kaum kafir Quraisy. Kafir Quraisy menyatakan perjanjian batal, yang berarti mempersilahkan Rasulullah SAW masuk dan menguasai kota Mekah. Rasulullah SAW bertindak tegas berangkat menuju Mekah untuk mengamankan Mekah dan juga dari kekuasaan kafir Quraisy, mengamankan Mekah dari kekafiran dari orang-orang kafir Quraisy. Ini disebut Fathu Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, yang mana ini sudah lama saling bermusuhan panjang. Pada saat perjanjian Hudaybiyah disepakati, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah berdamai karena terikat dengan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Bani Bakar ikut kelompok kafir Quraisy dan Bani Khuza'ah ikut kaum muslimin. Perjanjian Hudaybiyah masih berlaku. Kaum kafir Quraisy melakukan tindak yang melanggar kesepakatan. Hal ini bermula saat kaum kafir Quraisy memberikan dukungan kepada Bani Bakar untuk menyerang Bani Khuza'ah. Peristiwa ini terjadi pada tahun 8 Hijriah, yang saat ini Bani Khuza'ah sedang berada di pangkalan air milik mereka sendiri yang bernama Watir. Tiba-tiba Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah yang dibantu persenjataan oleh kaum kafir Quraisy. Pihak kafir Quraisy yang membantu diantaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa pemimpin Quraisy lainnya. Kemudian Bani Khuza'ah mengadukan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun menegur kaum Quraisy tentang bantuan yang mereka berikan kepada Bani Bakar. Rasulullah SAW mengingatkan kaum kafir Quraisy bahwa membantu Bani Bakar berarti melanggar perjanjian Hudaybiyah, dan dengan demikian kaum muslimin bisa masuk ke kota Mekah dengan penuh kekuatan. Rasulullah SAW menjawab kaum kafir Quraisy bahwa perjanjian Hudaybiyah telah mereka batalkan. Kaum kafir Quraisy mereka tidak konsisten dengan perjanjian yang mereka sepakati. Mereka lebih memilih membela sekutu mereka, itu Bani Bakar, dibandingkan perjanjian kepada umat Islam. Mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah yang nantinya justru merugikan kaum kafir Mekah itu sendiri. Dengan adanya pengkhianatan dari kaum kafir Quraisy Mekah atas perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengambil sikap yang tegas, menyiapkan para sahabatnya untuk berangkat ke kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW mengajak seluruh sahabatnya untuk pergi ke Mekah, menjemput kemenangan dengan penuh keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat berbondong-bondong berkumpul dan berangkat menuju kota Mekah. Para sahabat semakin besar rombongan ini karena banyak kabilah-kabilah yang bergabung, seperti Muzaina, kabilah Sulaim, Ketofan, dan yang lainnya. Mereka melangkah maju. Kabilah-kabilah ini ikut menggabungkan diri, yang mana dipimpin oleh Rasulullah SAW dengan pikiran yang perhatian tentu hanya hendak memasuki rumah suci tanpa akan mengalirkan darah setetes sekalipun. Kemudian yang mana rombongan ini mencapai 10.000 orang. Kekuatan pasukan ini sangat luar biasa. Datangnya Nabi itu. Pasukan yang besar ini pun akhirnya didengar oleh kaum Quraisy. Mereka khawatir akan mendapat kekalahan. Dan juga apalagi banyak tokoh mereka yang masuk Islam seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, dan lainnya. Akhirnya menyuruh membawa bertentaranya untuk mendirikan kemah di kota Mekah, tepatnya di Mar Az-Zahron. Kemudian 10.000 obor dinyalakan. Abu Sufyan, tokoh kunci kaum Quraisy, berkata, dia sebelum masuk Islam, tokoh kunci kaum Quraisy, belum pernah melihat api dan pasukan seperti malam ini. Rasulullah SAW didatangi oleh Abbas pamannya yang menyambut dengan sukacita. Abbas ini akhirnya menyatakan keislamannya. Sahabat Abbas merasa khawatir terhadap keluarga yang berada di Mekah. Sebagian kaum muslimin yang keluarganya di Mekah memendam kekhawatiran, membayangkan kehancuran kota, yang mana kota ini rombongannya pasukan Rasulullah SAW.
Kemudian datang pula Abu Sufyan yang juga mengatakan keimanannya sebelum masuk ke kota Mekah. Abu Sufyan memeriksa tentara muslim yang sangat banyak. Ia pun menceritakan kafir orang-orang Quraisy yang di Mekah mendengar cerita Abu Sufyan ini. Lenyapnya harapan kaum musyrikin Mekah mengadakan perlawanan. Rasulullah SAW bersikap bijak. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya agar jangan khawatir terhadap keluarganya yang berada di Mekah. Rasulullah SAW menjamin bahwa pasukan yang besar ini bermaksud untuk menguasai kota Mekah secara damai. Rasulullah SAW mengetahui bahwa kaum kafir Mekah sudah lemah. Rasulullah SAW hanya menakut-nakuti mereka dengan kekuatan yang sangat besar dan tidak ingin memerangi dan membunuh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kemenangan di kota Mekah disebut Fathu Mekah. Nah, di sini setelah mengadakan kemah-kemah, kemudian Rasulullah SAW bersiap-siap memasuki kota Mekah. Sesampainya di Dzu Tuwa, Rasulullah SAW mengamati sekeliling dan tidak nampak sedikit pun tanda-tanda perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah SAW kemudian memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terbukanya pintu Mekah tanpa perlawanan. Namun Rasulullah SAW tetap waspada. Beliau memerintahkan pasukannya memasuki kota Mekah dari 4 arah. Pasukan pertama dipimpin oleh Jubair bin Awam, diperintahkan masuk Mekah dari sebelah utara. Pasukan kedua dipimpin sahabat Khalid bin Walid, memasuki kota Mekah dari arah bawah. Kemudian ketiga dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah, memasuki Mekah dan sebelah barat. Pasukan keempat dipimpin Abu Ubaidah bin Jarrah, memasuki Mekah dari atas, dari kaki gunung Hindi. Rasulullah SAW kemudian berperan agar jangan menampakkan darah setetes kecuali sangat terpaksa. Ketika mulai memasuki kota Mekah dan tidak ada perlawanan, Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk menyampaikan pengumuman saat memasuki kota Mekah. Dimana karena itu bergemuruhlah suara dari masing-masing arah, yang mana isi pengumuman tersebut adalah barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa ia masuk ke rumahnya sendiri dan menutup pintunya maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Masuknya pasukan muslim dari 4 arah tidak ada mengalami hambatan. Kaum kafir Makkah menurut isi pengumuman tersebut, kecuali pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid sedikit mengalami hambatan karena dihadang pasukan kafir Quraisy yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Rintangan kecil tersebut dihalau. Meski demikian dengan sangat terpaksa mempertahankan diri. Terjadi peperangan yang kecil menyebabkan 2 orang muslimin gugur syahid dan 22 orang kafir meninggal. Peristiwa penghadangan tersebut, Ikrimah bin Abu Jahal dia melarikan diri. Akhirnya kota Mekah berhasil dikuasai oleh orang muslim dan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam sejarah ini kemenangan atas kota Mekah ini dikenal dengan istilah Fathu Mekah. Peristiwa mana ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Musuh yang keras kepala berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kaum kafir Mekah yang selama ini menjadi musuh berbahaya bagi keberadaan dan kelanjutan dakwah Islam telah berhasil ditaklukkan. Kaum muslimin menuju Ka'bah Baitullah. Mereka beribadah di sana untuk melakukan umroh. Para sahabat-sahabat kaum muhajirin dengan semangat penuh kemenangan memasuki kota kelahiran Mekah. Mana kota Mekah adalah tanah air kaum muhajirin yang telah lama ditinggalkan hijrah ke Madinah. Kemudian orang-orang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk berpegang teguh pada agama Islam, ajaran Rasulullah SAW. Kemenangan yang diharapkan telah tiba, yang mana Mekah telah
terbebas dari cengkraman kaum kafir Quraisy yang sangat memusuhi orang Islam. Maka ini benar-benar menjaga kota yang terbuka bagi kaum muslimin. Fatu Mekah dapat dipetik pelajaran bahwa untuk menghancurkan kebatilan dan menegakkan kebenaran tidak mudah, memerlukan perjuangan yang sangat panjang dan cukup melelahkan. Kaum muslimin tidak hanya pangku tangan atau mengandalkan doa saja. Mereka juga berjuang dengan gigih, penuh pengorbanan baik harta maupun nyawa. Peristiwa Fatu Mekah bisa diketahui bahwa kebenaran harus ditegakkan dengan segenap kemampuan, cara yang baik, tidak melampaui batas maupun menzalimi pihak lain. Kebenaran harus ditegakkan dengan cara yang benar pula, dan ditegakkan dengan cara yang tidak benar akan menodai kebenaran yang diperjuangkan. Kemudian Rasulullah SAW menjaga perdamaian dalam peristiwa Fathu Makkah, di mana Rasulullah SAW memanfaatkan penduduk Mekah. Sampainya di kota Mekah, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat mendirikan tenda lengkung berbentuk kubah tidak jauh dari makam Abu Thalib dan Sayyidah Khadijah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke dalam kemah lengkung tersebut dan beristirahat seraya mengungkapkan rasa syukur. Rasulullah SAW bersyukur kembali ke Mekah dengan terhormat. Beliau teringat kota Mekah dulu penduduknya telah mengganggu dan mengusirnya dari keluarga dan kampung halamannya. Rasulullah SAW pun melepaskan pandangannya ke lembah wadi dan gunung-gunung yang ada di sekelilingnya, yang mana tempat Rasulullah SAW berkhalwat untuk menenangkan diri atas perlakuan kafir Quraisy di Gua Hiro. Pegunungan itu pula beliau diberi wahyu, menerima wahyu yang pertama. Rasulullah SAW hanya sebentar beristirahat. Beliau segera menaiki untanya Al-Qaswa, meneruskan perjalanan ke Ka'bah. Beliau bertawaf di Ka'bah 7 kali dan menyentuh sudut Hajar Aswad. Setelah melakukan tawaf, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Tolha untuk membuka pintu Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di depan pintu itu. Penduduk Mekah mulailah berbondong-bondong hadir di hadapan beliau. Beliau pun berpidato di hadapan mereka. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada penduduk Mekah, "Orang-orang Quraisy, menurut pendapat kalian, apa yang aku perbuat terhadap kalian sekarang?" Kaum Quraisy pun menjawab, "Ya baik-baik saudara yang pemurah, sepupu yang pemurah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Pergilah kamu sekalian, sekarang sudah bebas." Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Yusuf, "Qala tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampunimu dan Dia Maha Penyayang, Dia para penyayang. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, maka seluruh penduduk kota Mekah mendapatkan pengampunan umum, itu amnesti. Rasulullah SAW bersikap santun terhadap memaafkan kesalahan penduduk Mekah yang di masa lalu. Rasulullah SAW bukanlah manusia yang mengenal permusuhan atau yang akan membangkitkan permusuhan di kalangan umat manusia. Rasulullah SAW bukan seorang diktator. Rasulullah SAW menunjukkan kepada seluruh dunia sikap memanfaatkan setelah memperoleh kemenangan. Rasulullah SAW benar-benar teguh pada prinsip dan menepati janjinya yang akan membuat keutamaan. Sikap ini sebelumnya tidak pernah dimiliki dalam sejarah penguasa yang memperoleh sebuah kemenangan dalam kondisi yang sangat memungkinkan untuk melakukan balas dendam atas kekejaman orang-orang kafir Mekah. Kaum muslimin tidak bisa melakukannya. Sebaiknya mereka mengikuti langkah Rasulullah SAW dengan penuh lapang dada, memaafkan penduduk Mekah, menerima sebagai saudara bagi yang masuk Islam, dan melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu. Sikap ini sangat luhur dan patut dicontoh oleh sekalian bangsa manusia yang mempunyai akal sehat dan perasaan kemanusiaan yang peka. Pemaaf adalah bukti keimanan pada Allah SWT, karena dengan pemaaf berarti peniru sifat-sifat Allah dan Rasulnya yang sangat bijaksana, menaati perintahnya yang menjadikan Rasul sebagai teladan,
Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan balas dendam, sebaliknya menekankan sikap lapang. Pemberi maaf Rasulullah SAW terhadap orang Mekah sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 109 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkan mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam utusan itu. Kemudian apabila kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa kepadanya. Quran surat Al-Imran ayat 159. Kemudian di sini Rasulullah SAW membersihkan berhala di Ka'bah. Nah, di sini pembersihan berhala. Rasulullah SAW memasuki Ka'bah. Beliau menyaksikan dinding Ka'bah sudah penuh lukisan-lukisan malaikat dan para nabi. Di antaranya ada lukisan Nabi Ibrahim yang memegang panah untuk mengadu nasib azlam. Ada juga sebuah patung burung dari kayu. Kemudian beliau menghancurkan patung tersebut. Ketika melihat gambar Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW tertegun sejenak lalu bersabda, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang membuat lukisan ini. Orang tua kita Nabi Ibrahim digambarkan mengundi nasib. Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan azlam? Ibrahim bukan orang Yahudi, juga bukan orang Nasrani, tetapi adalah seorang Hanif yang murni imannya, yang menyerahkan diri kepada Allah dan bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan malaikat-malaikat yang dilukiskan sebagai wanita cantik, gambar-gambar itu oleh Rasulullah SAW disangkal sama sekali, sebab malaikat-malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Lalu diperintahkan supaya gambar-gambar itu dihancurkan. Patung berhala di sekitar Ka'bah berjumlah 360 buah dihancurkan dengan tongkat di tangan Rasulullah SAW, menunjuk kepada berhala-berhala tersebut seseraya membaca firman Allah SWT, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar itu sudah datang dan yang palsu segera menghilang, sebab kepalsuan itu akan lenyap. Quran surat ayat 17-18. Inilah Rasulullah berhasil membersihkan Ka'bah dari berhala. Kemudian berhala itu sebelumnya sangat dipuji oleh kaum kafir Quraisy. Penduduk Makkah menyaksikan berhala-berhala selama ini mereka sembah tidak berdaya. Berhala-berhala tersebut tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong kaum kafir Quraisy. Kemudian berhala tidak memberikan manfaat atau mendatangkan bahaya, karena berhala tidak layak disembah. Siapa yang menyembah berhala berarti telah berbuat syirik dan tersesat. Setelah dibersihkan berhala tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Bilal mengumandangkan adzan dari atas Ka'bah. Penduduk kaget karena sebelumnya tidak mengetahui sahabat Bilal terbiasa memandangkan azan. Sebagian mereka, budak hitam ini yang azan di atas Ka'bah. Lalu turun ayat 13 surat Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersekutu-sekutu supaya kamu saling mengenal. Tetapi orang-orang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah orang-orang yang paling takwa, menjaga diri dari kejahatan. Allah Maha mengetahui dan Maha mengerti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Disitulah pelajaran ayat tersebut. Tidak boleh menghina seseorang karena warna ras kulit sukunya, karena semua adalah ciptaan Allah SWT. Sebab Bilal yang berkulit hitam adalah sahabat yang mendapat kemuliaan mengumandangkan azan. 2 minggu Rasulullah SAW tinggal di Mekah. Beliau berhasil membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala orang jahiliyah.
Kewenangan mengurus Masjidil Haram, Ka'bah dan air Zam-Zam berada di tangan umat muslim. Kaum kafir Makkah tidak berhak mengurusnya. Khususnya Ka'bah dan Masjidil Haram benar-benar bebas dari berhala-berhala milik kaum kafir Quraisy.